Hai, apakah bisa melihat saya? Selamat sore. Welcome to Sophie Nafi Talks. You are loved. Selamat sore, ada Supit Nelvi, ada siapa lagi nih? Coba aku deketin lagi. Nggak usah deh, nanti kan mau ada bapaknya ya duduk di sini. Halo, James McDonald, ada Peter Rune Putih, Iren Tobing. Banyak sekali ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam Sophie Nafi Talks, You Are Loved. Dan sore hari ini Sophie Nafi Talks disupport oleh teman-teman dari, aku tunjukin ini gambarnya aja seger banget. Apalagi vitamin C-nya. Disupport oleh teman-teman Sido Muncul Vitamin C 1000 mg. Atau Sido Muncul Vitamin C 1000. Ini adalah vitamin C 1000 mg yang vitamin C-nya itu stabil, formulanya komplit dan lengkap, rasanya enak. Maksudnya apa sih stabil? Maksudnya adalah bila dicampur dengan air atau kan nanti minumnya diaduk dulu, terus dia itu masih tetap 1000 mg. Itulah maksudnya stabil, oke? Tentunya diproduksi di pabrik Sido Muncul yang standarnya tentunya kita sudah tahu bersama, higienisnya juga kita sudah tahu dapat diandalkan. Cara fresh biar sehat. Sebelum kita menuju kepada bintang tamu kita pada sore hari ini, yaitu seorang sahabat lama saya, Botika Panggabean. Kita saksikan dulu ini. Halo Amelia. Nah, hai boy, Cielah, kayak boynya bisa denger aku aja. Jadi zaman sekarang untuk memproteksi diri itu banyak cara. Tapi masa sampai harus pakai helm plastik gitu ya? Jangan dong, kita harus pakai cara fresh biar sehat. Salah satunya adalah dengan Sido Muncul Vitamin C 1000. That looks really good boy. Jadi kepengen. Rasanya enak. Vitaminnya komplit dan yang penting vitamin C-nya stabil 1000 mg. Dari kemasannya sampai saat kita minum dia akan stabil 1000 mg. Oke, Bapak boleh kita nyanyi dulu sambil kita menunggu sebentar lagi Tika Panggabean akan muncul ke permukaan. Ikan kali dia. Aku selalu datang untuk mengambil jatah muncul karena sudah lama nggak manggung. Manggungnya di sini aja. Ini ngomong-ngomong, aku kalau mau gedein volume di headphoneku di mana? Itu ada tulisan headphones. Mas Rangga tolong. Ini ya. Ya, Mas Rangga tahu kok. Gedein aja. Lagi. Oke, cek. Oke, good. Yuk kita nyanyi dulu. Ini lagu udah berkali-kali dibawain, tapi yang nge-DM tetap aja banyak. Saya bingung kenapa ya. Orang-orang tuh seneng banget lagu 1000 tahun. Apalagi orang Jakarta ya. Ya enggak? Oke, sambil nunggu Tika Panggabean on ya. Dan menetap ruang hati yang telah tertutup lama. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena ku tahu datang saatnya. Everybody. Kau jadi bagian hidupku. Kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti. Selalu percaya. Walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. biarkanlah terjadi. Apa adanya. Walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. jika kau masih ragu untuk menerima. Kenapa ragu sih, Beb? Biarkan hati kecilmu bicara, karena ku tahu kedatang saatnya. Kau apa?
wajar apa adanya. Walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Wow. apapun itu, Selama apapun itu, ku akan setia menunggu, takkan pernah berhenti. untuk selalu percaya. Walau harus menunggu Suaranya dong. 1000 Jadi wajar apa adanya. walau harus menunggu, 1000 tahun lamanya. pernah berhenti. Untuk selalu percaya. Walau harus menunggu, 1000 tahun lamanya. biarkanlah terjadi. Wajar apa adanya. Walau harus menunggu, ya. 1000 tahun lamanya. Wow. Joget dulu, joget dulu. Joget. Hello, 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 hello. Minum dulu aus. Tumben Bu minum. Iya, biasanya apa emang? Biasanya makan. Oh iya benar. Apa kabar semua? Kamu pasti sini karena kangen juga sama Botik. Iyalah. Coba Aku kita mau cek lihat dulu. menyapa dulu seperti Sapa apa. dulu, ini dia udah ada di situ, nunggu dia tadi kayaknya dia. Kan kita rumahnya gede banget kan ya, sampai ke ujung-ujungnya Bali. Jadi dia harus tunggu di lobby. Nanti kita nyapanya gini. Ambil temperatur. Kita waiting ya. Kita waiting. Waiting Tristo Jalaran Soko Kulino. Aku udah add Botik nih. Kita lihat apa yang terjadi. Waiting for Botika Panggabean. Tika Panggabean ini adalah bridesmaid aku loh, Oh, iya. pas Dan nikah. MSai ya? Dan MSai. MC sayang maksudnya. Master of Ceremony. Ya. Waktu Bot, kita menikah. mana? Kok nggak Kita ulang. bica? Nggak Ica. Coba ulangi ya, Bot. Aku ulangi ya, Bot. Aku ulangi. Sabar ya, Bot. Ya. Lagi. Add. Waiting for Botika Panggabean. Apa kabar Bu? Ah, baik. Baik, baik. Ya. Gini dong. Nah, itu dia. Ya ampun. Halo Bali. Ini Botik ini selalu support ya. Kita bikin konser di Bali. Dia yang tiba-tiba muncul. muncul. Kita menikah, MC-nya. Bahkan bridesmaid-nya. Bridesmaid-nya juga. Terus Lebih apa kayak lagi? nggak ada kerjaan ya gue ya. Loh bukan, justru supportifnya itu yang bikin. Enggak, karena lu penyayang banget sih Iya. Bot sebenarnya. Loving, very loving. Iya, very loving. Botik, selamat datang di Sofi Navi Talks. Dilanjutkan dengan nahkoda kapalnya. Saya mau ngecek-ngecek sound dulu. Loh, Iya, Pak ada yang Tommy harus dicek. kemana? Kalian lucu sekali sih. Sebagai produser harus ada yang diutak-utik dulu supaya semuanya in control. Gaya loh dia, Oh, katanya. lucu Dia banget adalah deh. prosedur. Nah, sampai ketemu nanti ya. Nanti dia keluar masuk kok. Ah, dah. Ya, ya. Bye, Pongki. Bot, kamu apa kabar, Bot? Baik, sayang. Gimana Bali? Udah pulih kan sedikit demi sedikit? Udah balik lagi? Tunggu. Aku pindahin dulu. Walaupun kamu sekarang lihat aku bisa lebih deket, tapi akhirnya jadi kelihatan tuh rak piring aku nggak apa-apa lah ya, Bot. Lah, ini tempat tidur aku juga kelihatan kan di kamu. Bali, puji Tuhan, aman-aman. Enggak dong. Ah, kenapa? Suara aku pelan. Suaramu pelan. Di aku sih lumayan pelan ya. Hah? Tapi aku bisa dengar. Kenapa ya? Ini HP aku emang udah rada butut. Gimana dong? Nih, Kalau ada yang mau kasih HP ya, tolong ya, teman-teman ya. Coba kita teleponin Sultan-Sultan dulu, mungkin ada giveaway Iya. telepon. Gimana Ted? Bali udah pulih? Bali, puji Tuhan, udah lebih pulih. Dalam arti, aku sih udah mulai melihat banyak teman-teman yang berani berlibur ke Bali. Tapi memang mungkin mereka saat ini masih naik mobil gitu loh, Bot. Aku lihat. Oh. Jadi iya, satu iya, mobil iya. isi 4. Heeh. Terus satu mobil isi 4. Terus kalaupun mereka lebih dari 4, ya mereka bela-belain 2 mobil gitu loh. Yang penting mobil sekosong mungkin. Mungkin juga mereka kesini belum berani naik pesawat karena mungkin mau melihat kondisi dulu karena ada yang bawa anak kecil gitu-gitu. Walaupun minggu lalu aku sempat ngobrol dengan seorang travel influencer namanya Jovita Ayu, such a sweet girl.
Dia sama teman-teman Dion Wiyoko sama Dimas, maaf aku lupa nama panjangnya Dimas, tapi mereka itu ke Bali kerjasama sama Kemenparekraf untuk mensosialisasikan bahwasannya kalau naik pesawat ke Bali tuh download formulir apa dulu, tes apa dulu, terus nanti pada saat mereka videoin keren sih, nanti pada saat di bandara ngantrinya gimana, ada batas-batasnya, terus untuk ngambil koper dari itu sekarang, tempat koper sekarang di sinar UV loh. Oh gitu? Gitu. Iya, jadinya kan kita nggak gitu was-was gitu ya. Moga-moga sebentar lagi teman-teman maskapai penerbangan juga bisa muncul dengan teknologi-teknologi yang lebih dahsyat. Kayak yang aku tahu nih, kayaknya yang boleh ke Amerika sekarang cuma Anair sama Qatar deh, karena mereka sudah bisa mengganti recycle udaranya atau mengganti setiap sejam udaranya di pesawat terbang baru. Iya. Ya soalnya kan itu juga pasti perjalanan jauh ya. Ya pokoknya mudah-mudahan perlahan semuanya kembali pulih ya. Kitanya sabar aja, tapi juga disiplin juga sih kayaknya ya. Oke. Iya, disiplin itu loh. Halo semua teman-temannya Sofi nih, followersnya Sofi nih, semuanya selamat sore. Followers Tika juga ada. Ini, langsung masa ada yang ngajakin Tarombo baru Gabi nomor berapa? Udah ntar aja deh yang Batak-Batak, tar dulu ya. Tar dulu, ini bukan acara Bona tahun. Orang Batak tuh Bona tahun tuh biar udah tahun baru udah lewat sampai Juni juga masih bilang selamat tahun baru. Tahun dia bener. 3 kata dong Bot yang paling stand out buat Botik selama pandemi ini. 3 kata boleh berhubungan, boleh enggak? Oke. Yang pertama apa ya? Disiplin, ya, disiplin. Okay. Disiplin, terus ini perlu dijelasin nggak perkataannya kenapa? Ntar dijelasin ya. Jadi 3 kata dulu. Oke, disiplin, bersyukur, sama jalan kaki. Oke, jalan kaki. Iya. Oke, disiplin ngapain? Jalan kaki itu berarti 2 kata ya, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah. Jalan. Kenapa disiplinnya? Botik ngapain? Disiplin tuh sebenarnya gini, kalau nggak ada pandemi, mungkin semua orang tuh sedikit abai sama yang namanya kesehatan. Sedikit abai sama yang namanya kebersihan. Sedikit abai sama yang namanya pentingnya lifestyle yang baik gitu kan. Yes. Kalau nggak ada pandemi, semuanya kita kayak oke aja semuanya gitu kan. Mungkin yang tadinya kerja keras gitu kan ya, maksudnya mereka workaholic, mereka jadi kerja gitu kan. Tapi karena ada pandemi, mereka berpikir oh ya salah satu supaya imun tubuhnya baik tuh adalah mereka harus istirahat, mereka harus makan yang benar, harus jaga kebersihan, harus olahraga juga, harus jemuran juga. Jadi akhirnya gue lihat sih kemarin di masa pandemi banyak orang yang akhirnya disiplin gitu loh. Yang termasuk Bot. Berantakan gitu kan, rumah berantakan, aduh nanti aja deh bersihinnya, beresinnya karena gue nggak punya waktu. Tapi justru karena ada pandemi orang jadi, wih jaga bersih nih, bersih, terus jangan berantakan gitu loh. Jadi kalau menurut aku sisi lainnya tuh adalah orang jadi berdisiplin dengan dirinya sendiri. Yang paling sederhana adalah menjaga kebersihan dirinya gitu. Itu termasuk Botik juga. Iya. Jadi yang misalnya kita biasanya bangun siang banget, santai, misalnya nggak ada apa-apa, akhirnya kita diharuskan untuk mendisiplinkan diri bangun pagi karena kita ngejar matahari. Yang biasanya benar. Iya kan? Yang biasanya kita males-malesan olahraga karena kita dikasih tahu bahwa sebenarnya supaya kita tidak terkena COVID-19 salah satunya adalah berolahraga teratur walaupun tidak berolahraga berlebihan, tapi yang penting teratur setiap hari. Orang jadi mau bangun pagi, orang jadi mau bergerak gitu loh. Kalau aku ngelihatnya begitu, dan termasuk itu pengalaman aku akhirnya. Jadi oh iya ya, bangun pagi, berjemur, terus olahraga kecil, terus udah gitu makannya juga yang benar gitu kan, jangan asal-asalan, terus terutama istirahatnya gitu. Yang biasanya kerja terus gampang lah tidur 2 jam buat gue cukup misalnya gitu. Orang sekarang udah enggak. Enggak, aku mau cukup istirahat supaya imun tubuhnya tuh baik. Kalau aku lihat gitu. Itu tadi disiplin.
berarti sudah juga mewakili yang tadi jalan kakinya. Berarti gerakannya Botik sekarang jalan setiap pagi tuh. Pas Nah, sore. jalan kaki itu sebenarnya adalah olahraga aku. Sebelum pandemi itu olahraga aku kan dua ya, jalan kaki dan berenang. Tapi karena masa pandemi ini berenang nggak mungkin. Terus udah gitu GBK juga ditutup, ya kan? Akhirnya jalan kaki di sekeliling rumah. Jalan kaki di sekeliling rumah, dari perumahan satu ke perumahan lain bosen. Akhirnya aku mencoba untuk jalan kaki lebih jauh lagi, dari Lebak Bulus ke Pondok Indah. Terus kok kayaknya udah kecapai semuanya. Apalagi ya, gue jalan kaki ke rumahnya Ujo. Gitu. Jalan kaki ke Wijaya, ada rumah teman kita di sana. Sampai akhirnya, walaupun ini lagi masa transisi PSBB kan, Ted. Jadi jalan kaki itu udah jadi kayak kebiasaan aku. Jadi sekarang aku kalau siaran, naik MRT, pulangnya jalan kaki. Ini Botik sekarang masih siaran keluar ya berarti ya? Udah balik siaran lagi ya? Justru udah balik lagi, tapi cuma 3 hari dalam seminggu kita yang live di studio dan sisanya kita live dari rumah gitu. Wait, berarti Botik sekarang kalau siaran pakai acara naik MRT juga? Iya, jadi kemarin kita baru pindah kantor, yang tadinya dia di Tiawarman, kita pindah ke Fatmawati ya, di Fatmawati deket Cipetes itu. Jadi karena ruang parkirnya sepi tuh, ruang parkirnya nggak ada, jadi mau nggak mau aku mesti naik MRT. Jadi ke MRT-nya sendiri pagi-pagi jalan. Kalau nggak naik motor dianterin sama Mbak Darti. Udahannya kita turun di stasiun Cipete menuju ke kantor aku, itu mesti jalan kaki. Dan pulangnya biasanya aku pasti jalan kaki. Udah 2 minggu ini kita mulai di kantor baru kan. Jadi aku pulangnya jalan kaki. Tunggu sebentar. Naik MRT itu berarti Botik pakai masker, pakai face shield juga apa gimana sih? Aku belum pernah. Kalau aku sih cuma pakai masker karena menurut aku yang paling penting tuh masker ya. Masker, terus usahakan juga pakai jaket jadi tertutup semuanya gitu kan. Terus udah itu aja sih, Ted. Lalu kan di dalam MRT-nya sendiri semuanya sudah diatur ya. Tempat duduknya selang-seling, dan kalau kita berangkat pagi banget tuh belum rame. Dan belum rame, wow. Gitu. Wow. Ini semua gara-gara pandemi, jadi kemana-mana kalau bisa ditempuh dengan jalan kaki, aku akan jalan kaki. Oke, berarti kalau pas hari siaran, udah gitu nanti pulang langsung mandi tuh. Terus ngapain habis itu di rumah? Kepo kan? Nih yang nanya bukan aku loh, followersnya. Oke. Ngeringin badan, iya kan, keringetannya goblok gitu. Terus apa ya? Ya aku sih biasanya main sama Wiley pasti kan, main sama Wiley. Terus sambil mereka bingung kali maksudnya Wiley itu siapa? Iya, Wiley itu anjing aku. Nah, ini salah satu penggembira kami selama pandemi. Ini salah satu yang aku syukur. Ini anjingnya cuma satu sekarang ya? Sekarang tinggal satu, ini doang, Ted. Karena yang Wiley udah mati semua kan. Terus dulu ya. In between nonton series. Aku lagi semua orang mungkin udah selesai nonton Gossip Girl, sementara aku baru mulai nonton Gossip Girl. Terus ngobrol sama nonton drakor? Enggak, aku belum tertarik nonton drakor. Oke teman-teman, itu jawabannya. Dia tidak nonton drakor. Oke, lanjut. Dia baru nonton Gossip Girl. Soalnya banyak yang nanya, nonton drakor nggak gitu. Terus lanjut ngobrol sama mama. Iya, lanjut ngobrol sama Mami, sama Boci. Boci juga udah balik kerja, tapi Boci itu juga sama kayak aku, cuma seminggu 3 kali kerjanya. Terus lebihnya apa ya? Ini Mami Clara nih. Iya, ini Mami Clara. Kita suka dikirimin makanan-makanan gitu kan, Ted, sama teman-teman UKM. Jadi aku punya kewajiban untuk nyobain makanan mereka, terus edit-edit reviewnya sedikit gitu. Terus kadang yang pasti sih kita udahannya ada nanti nih sore-sore kayak gini biasanya aku akan ngobrol sama produser aku sama Ujo untuk ngebahas bahan-bahan siaran besok. Oke. Ya gitu aja, main game gitu. Lagi main game apa, Botik? Apa? Lagi main game apa, Botik? Itu dong, yang sebuah game yang lagi naik daun, Toy Blast. Nggak tahu kan Toy Blast? Mainan anak-anak. Toy Blast sama Toon Blast apa gitulah. Oke. Oke deh. Aku nggak tahu. Aku soalnya bukan tukang main game, jadi kurang tahu.
Botik kita semua mau bilang selamat. Aduh, sebelumnya mohon maaf ya, itu siapa yang ketutup mukanya? Yosi. Ketutup sama foto aku, sorry ya Yos. Emang memuatkan orang di Instagram Live itu tidak mudah. Selamat untuk lagu terbarunya, single terbarunya Project Pop. Terima Kenapa kasih. sih ujung-ujung ngomongin masuk angin? Apa? Kenapa ujung-ujung ngomongin masuk angin? Apa ya? Jadi kan sebenarnya lagu ini tercipta dari acara di radio aku namanya Labuan Bojo, lagu buatan Tika dan Pujo. Ini adalah sebuah acara jamming antara kita dengan pemain gitar kita ada Chester dan bintang tamu yang datang. Nah waktu itu yang datang adalah ada satu penyanyi namanya Bilal Indrajaya. Terus kita pengen, karena dia lagu-lagunya agak serius, terus kita gini, kita ajak dia bikin lagu tentang masuk angin yuk, gitu kan. Jadi nada dari kita, nanti dia tinggal nyambungin dan dia memberikan nadanya dia. Terus setelah selesai, terus kita mikir nih kayaknya lagunya bagus nih, kalau kok kayaknya lagunya enak ya. Terus kita panjangin yuk, akhirnya lagu yang sedikit itu diselesaikan lagi oleh aku, Ujo, dan Chester. Nah kenapa masuk angin? Ya sebenarnya sih awalnya cuma kita pengen bikin lagu yang tema-temanya ngasal aja gitu. Tapi ternyata lagu itu bisa mewakili Relate banyak orang. Mewakili, kalau menurut gue penyakit yang hanya ada di Indonesia ya, maksudnya itu masuk angin ya. Itu adalah sebuah sakit yang sangat Indonesia menurut aku ya kan. Iya. Kayaknya nggak pernah tahu ada orang bule atau negara lain yang bilang masuk angin gitu kan. Karena kita nggak punya padanan kata bahasa Inggrisnya masuk angin. Nggak ada. Jadi akhirnya jadilah lagu itu. Intinya sih sebenarnya hanya ingin tetap lagu cinta, tetap lagu cinta yang melukiskan bagaimana sepasang kekasih yang ingin bertemu tapi terhalang karena masuk angin. Tapi karena mereka udah saling berjanji, ya mereka harus menepati janjinya walaupun masuk angin gitu. Tapi hebat loh Project Pop ini, konsisten menghadirkan lagu-lagu yang sebenarnya membalut tema cinta ke dalam topik-topik yang sehari-hari, tapi orang nggak kepikir tuh buat masukin ke lagu. Jadi menurutku hebat. Ya berhubung ini aja kali ya kita ya akhirnya iseng aja gitu loh, apa sih yang bisa kita buat lagu gitu ya. Dan emang mungkin cap sebuah grup vokal yang pop komedi itu juga udah nempel ya, Ted. Jadi kalau kita bikin yang serius mungkin orang juga akan gini, ini bukan project pop gitu. Lagian nggak enak lah sama Yofi, masa saingan ya kan, biarin aja dong. Kan kita udah punya Yosi ya, bukan Yofi ya. Iya, Yosi Widianto. Beda kan Kak Yofi. Kamu kalau lagi masuk angin gitu cantik banget loh, Bot, menurut aku. Nah, aku tuh kalau lagi jemuran, lagi selfie di bawah matahari gitu, aku cantik banget. Emang nggak bisa dipungkiri ya. Aku sama Raiso. Tapi kamu kalau sampai masuk angin lebih seneng kerokan apa di kop? Justru aku nggak suka dua-duanya, Ted. Aku kalau masuk angin tuh lebih ke balur. Nyari duit jadinya. Aku kalau masuk angin nyari duit. Iya sih. Balur-balur essential oil, terus minum air panas gitu deh. Terus cari cara gimana caranya supaya bisa sendawa atau bisa kentut. Gitu. Nah, oke. Berarti kalau gitu kamu lebih seneng hasil akhirnya sendawa atau kentut? Ya. Kalau udah bisa kentut atau sendawa tuh biasanya enak ya. Enggak, maksudnya Botik prefer yang mana? Sendawa atau kentut? Yang lebih memuaskan? Kentut, hasil. aku rasa sih. Kentut. Iya, ya. Aku juga loh. Kalau sendawa kayaknya akhirnya abis makan pun kita bisa sendawa ya. Kayaknya kalau kentut tuh enak, dan kayaknya kita tuh ngerasa nggak kita sendiri, kita bagi-bagi rezeki lah kalau kita kentut ya. Iya kan? Baunya nggak dicium sendiri gitu loh. Iya bener sih. Ayo dong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul dong. Kamu jangan terima aku only at my best, even at my better than best you have to terima aku.
Tapi buat nggak, aku mau nanya. Ini sebenarnya nggak ada di list question aku. Cuma aku jadi kepikiran. Waktu pernah MC ya, terus udah gitu kan biasanya kita dipasangkan dengan MC cowok. Pernah nggak ada kejadian harus nahan kentut? Karena aku pernah. Pernah nggak ya gue? Kayaknya kalau MC aku lupa deh, kayaknya enggak. Tapi kalau Yang udah pernah apa? enggak ada sih, paling kalau sama Project Pop ya. Enggak nahan. Kalau mereka kayaknya udah kebel kali. Hah? Udah kebel kali mereka kalau Botik harus buang Iya angin di sih, situ juga. Enggak, masalahnya kalau sama Project Pop tuh jauh lebih enak karena kan kita nyanyi ya, Ted. Musiknya kan kenceng. Jadi kalau kita kentut nggak akan kedengeran. Lagi loncat-loncat. Tapi kan baunya yang repot. Nah, itu yang namanya rezeki dibagi-bagi. Soalnya kalau misalnya berdua nge-MC ya, ya emang harus ditahan. Tapi so far aman sih kalau Gue pernah loh. Terus apa yang terjadi? Terus gue agak melipir. Gue inget 2 kali. Yang pertama itu sama, aduh moga-moga orangnya nggak nonton dan nggak lihat. Lu jangan kasih tahu ya karena ini teman kita, sama Ferdi Hasan. Waktu itu tapi gue agak selamat karena MC-nya outdoor, terus anginnya gede, jadi agak wus gitu ke sebelah sana. Kebayang kok? Ngomongin kentut. Lo ya nggak apa-apa. Ini kan manusiawi. Nah, yang waktu itu pernah lagi, aku juga ini ada another friend, Dave Hendrik waktu itu. Yang lucunya adalah ini indoor. Kalau aku sampai mengeluarkan kan bau ya, Bot. Jadi aku agak melipir 1 langkah gitu. Terus dia ngikut. Terus aku melipir lagi, dia ngikut lagi. Lagian kalau Terus sama dia, dia udah kali kan temen lo juga, nggak apa-apa kali deh gue main. ya masa, iya bener sih. Cuma kan di tengah-tengah kita harus yang nungguin. Biasanya kan harus tolong diperhatikan ya, nanti CEO-nya mau kasih in English and you have to translate gitu kan. Otaknya lagi dipakai kerja, ngeliatin CEO-nya lagi, oke, nanti gue harus translate on the spot. Terus aku geser dikit, si Dev ngikut, geser dikit ngikut. Terus dia gini, kenapa sih, Bo? Lo harus geser-geser. Sebel, kan aku nggak mau bagi rezeki sama dia. Ya. Tapi kan kebayang ya lo lagi kami persilakan Bapak CEO untuk memberikan sambutan gitu. Lo ngasih mic, begitu lo ngasih mic, disitulah kagak bunyi tapi bau. Aduh, tapi kenapa bau ya pas ngasih mic ke aku ya gitu. But Ya, orang tuh selalu ngelihat kamu sebagai teman baik dan lucu, always ya. Dan menurut aku tuh Botik itu nggak harus usaha gitu loh lucunya. Jadi maksudnya bukan pelawak dalam arti mencari bahan untuk lucu. You are just naturally orangnya emang konyol aja, emang funny gitu ya. Katanya orang yang lucu itu sebenarnya sensitif. Sebenarnya dari kecil Botik itu mudah kasihan sama orang kah? Lalu ini gue sok psikolog ya, lalu menutupi dengan kekonyolan-kekonyolan untuk menghibur orang itu kah? Apa sih Botik sebenarnya kalau boleh diingat-ingat dari masa kecilmu? kalau aku sensitif tuh memang sensitif. Aku emang sedikit nggak bisa gitu loh ngelihat orang-orang yang sedih dan sebagainya. Mungkin ada, tapi nggak juga sih. Ada masanya aku juga selalu berusaha. Ya misalnya gini deh, kayak sahabat kita lagi sedih. Apa ya yang bisa kita lakukan? Pasti kepikiran juga ya untuk menghibur dia. Tapi akhirnya kalau sejalan dengan waktu kita menjadi dewasa, mungkin salah satu cara untuk menghibur teman-teman yang sedih, karena kita punya perasaan ini, kayaknya dia lagi nggak enak nih. Kita kayak kemarin ada satu teman gini, gue kayak ngeliat lo akhir-akhir ini lagi nggak mudeng ya, lagi ini ya. Iya, kok lo tahu sih, gue kayaknya lagi nggak happy deh gitu. Oh iya. Tapi gue udah pokoknya sampai di situ aja buat gue nanya. Kecuali kalau kemudian dia bercerita lebih panjang, lalu dia memang membutuhkan pendapat aku akan memberikan pendapatku gitu kan. Tapi at least mungkin kadang-kadang orang ditanya aja udah seneng ya gitu kan. Maksudnya akhirnya ada yang memperhatikan. Nah kalau dari kecil itu sebenarnya gue justru mungkin nggak lucu-lucu banget ya Ted ya, tapi gimana ya, sensitifnya iya, tapi lucunya sih mungkin enggak. Justru lucu itu aku banyak belajar dari abang-abang di P-Project gitu kan. Jadi bahwa memang kita bisa saja menangkap suasana apa yang ada di sekeliling kita, lalu kita putar. jadi
Olah. bukan jadi lucu-lucuan ya, tapi jadi sebuah hiburan kayak gitu-gitu. Iya. Iya. Kayaknya gitu sih. Tapi mungkin aku dari kecil tuh tambeng aja kali ya orangnya ya. Justru yang kalau misalnya orang yang gimana ke aku atau nggak terlalu openi ke aku ya cuek aja gitu loh. Aku senang aja sendiri, cari kesibukan sendiri. Cari kesibukan sendiri. Tapi pernah jadi orang yang galak nggak? Yang aku tahu Botik itu dulu cuma belagak galak waktu ospek kan, nggak tahu nih anak sekarang tahu ospek apa enggak. Kalau orang dulu pasti tahu ya. Kalau pas masuk kuliah awal-awal itu kan kita satu kampus. Nah, waktu ospek umumnya itu, teriak-teriak nih dia. Cuma kan kita cuma boleh ngeliat ke bawah. Aku pikir dia galak banget. Ternyata dia lucu. Dia cuma ngomel-ngomel. Padahal sebenarnya dia lagi nahan ketawa. Pernah jadi orang yang jutek nggak sih sebenarnya dalam hidupmu? Menurut orang-orang? Adalah pasti masanya aku jutek ya. Jadi kayak ya gini sih sebenarnya lucu juga sih waktu seperti yang Sophie bilang waktu di kuliah aku jadi tata tertib, that's why aku harus Tata tertib, tatip. Nah terus diinjak loh sama Tika dulu kalau kakinya gertaknya nginjak kaki. Iya, setelah itu memang akhirnya banyak orang yang melihat bahwa ketemu gue tuh kayak takut gitu di kampus. Itu sudah gitu ternyata gue selengean aja gitu. Tapi kalau ngomong soal jutek ya, pasti ada lah masa-masa aku jutek. Mungkin gini, aku akan lebih jutek terhadap orang-orang yang sudah dekat dengan aku. Itu artinya lebih nyaman untuk jutek sama mereka. Kenapa? Lebih nyaman untuk jutek sama orang-orang yang udah deket. Kalau sama orang yang deket sama aku galak, jutek, terus pundungan gitu, aku lebih bisa. Ada orang yang bilang lu nggak boleh gitu kalau sama orang-orang yang udah deket sama lo. Tapi justru menurut aku karena dia udah tahu aku tahu dia, nggak apa-apa sebenarnya. Misalnya kayak aku nggak suka Ujo tuh begini cara kerjanya, gue akan lebih straight sama dia. Jo, aku nggak suka deh, lu ayo dong kita gini deh. Dibandingin dengan misalnya aku dengan orang lain yang nggak biasa, pasti ngomongnya akan lebih pelan-pelan. Karena kan kita nggak pernah tahu ya dia personality-nya seperti apa, karakternya seperti apa. Jadi kalau dibilang pernah jutek pasti pernah lah gitu. Pasti pernah. Dan mostly menjadi galak itu dengan orang-orang yang dekat dengan aku gitu juga. Coba aja tanya sahabat kita yang di Bali ya, si Butch ya, Ani Daraya itu udah berapa kali aku galakin kalau dia lagi ngaco, pasti gue galak sama dia gitu. Tapi dia mungkin nggak akan merasa kalau kamu galak karena dia kalau ngaco semua orang juga galak sama dia. Jadi mungkin dia merasa permasalahannya ada di dia. Aku juga galak sama dia soalnya kalau dia lagi ngaco, lagi kemana-mana gitu pikirannya. Banyak yang nggak tahu kalau di balik kehidupan kayaknya Botik tuh kayaknya ketawa mulu ya. Gimana sih caranya? Dan memang iya orang ini kalau ketawa renyah banget, nggak pakai direm-rem ya. Jadi kalau dia ketawa itu menular menurut aku. Tapi banyak hal berat juga yang harus dilalui oleh Tika Panggabean sebagai seorang penghibur yang kalian kenal. Termasuk yang saya ingat waktu dulu Amang, waktu Papa meninggalkan kita semua. Terus udah gitu abang yang paling tua di keluarganya Tika. Itu kayaknya salah satu momen terberat. Jangankan Tika, aku pun yang cukup dekat dengan abang merasa sangat terpukul. How did this affect you ya sebagai anak bontot? Yang tentang abangmu aja. Ini kayaknya soalnya yang aku perhatikan yang paling cukup menggoncang gitu. Iya, sebenarnya gini, kalau kepergian abang kita itu semuanya terguncang karena memang beliau perginya begitu mendadak ya, Pep. Ya, jadi dia seperti dan aku sempat telepon 24 jam sebelumnya loh, Bot. Nah, itu. Kamu beruntung sempat teleponan sama dia 24 jam. Aku malah terakhir bersama dia tuh kayak sebulan sebelumnya. Dan habis itu kan dia sibuk pelayanan gitu. Aduh. Dia seperti menyembunyikan kalau dia tuh sakit gitu kan. Atau mungkin dia tahu dirinya sakit, tapi dia nggak anggap serius, ya kan? Sampai akhirnya hari itu dia kita ditelepon bahwa sama anak-anaknya bahwa ayah masuk rumah sakit. Kita langsung ke rumah sakit kan. Dia masih di emergency. Terakhir aku tinggalkan kamarnya dia bersama Boci, kakak aku. Kita, Bang, are you sure? Lo oke? Lo nggak perlu kita nginep di sini? Enggak, lo pada pulang aja pulang. Ya udah kita pulang. The next day-nya nggak taunya dia meninggal. Jadi itu kan kayak
ini apaan sih gitu loh. Jadi kita kayak punya kematian yang berturut-turut kan. Tahun 2013 Nini istrinya. Terus Istrinya si Abang. Istrinya si Abang. Tahun 2014 ya Papi. Tapi memang dua-duanya Papi dan Nini sudah diprediksi dokter karena mereka mengidap kanker. Jadi mereka sudah struggling dengan sakitnya begitu cukup lama. Ya. Jadi kita udah lebih siap dong gitu. Tapi kan ketika kita nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba masuk rumah sakit malamnya terus besoknya meninggal. Tapi Dan ya, dia adalah si tokoh Abang Sulung yang tangguh ya, yang keras, yang nggak pernah menyerah, yang ya kan? benar-benar. Jadi dia dengan segala karakternya, kepribadiannya gitu kan, yang suka nyeleneh, terus udah gitu apa adanya kalau ngomong ceplas-ceplos gitu kan. Tapi di satu sisi juga dia menjadi abang yang selalu kita andalkan, apalagi ketika dia memilih profesinya sebagai hamba Tuhan ya. Jadi kita ada Ya, apa-apa, pendeta. abang datang berdoa, pimpin kebaktian. Kalau gue misalnya ada masa-masa temen gue membutuhkan, waktu itu pernah ada temen aku membutuhkan sebuah sokongan dan dukungan doa. Jadi aku bolak-balik gini, bang, minta ayat dong nih, temen gue begini kondisinya gitu kan. Nih lu baca ini. Lu pikir gue ATM ayat, kata dia. Sampai akhirnya gue gini, bang boleh nggak doain temen aku ini, aku sambungin sama temen aku please, tolongin temen aku gitu. Jadi emang walaupun dia sibuk dengan pelayanannya, aku sibuk dengan kegiatan aku, tapi jadi kalau dari kecil tuh kita tuh kan berenam ya, itu tuh tim Papi itu adalah gue, aku, Papi, dan Bang Andi. Tim Mami adalah Mami, nah Dado dan Boci. Ya bayangin aja Pak, Bang Andi nggak ada, iya kan? Jadi gue bilang, ya tim gue udah nggak ada semua gitu, tapi kecilnya gitu kan. Tapi ya udah deh, akhirnya kita akhirnya ya sebenarnya kalau diingat kita pasti semua sedih. Aku, Boci, sama Dado kalau udah ngomongin si Bang Andi itu masih yang, aduh si Bang Deta ya. Apalagi denger dia nyanyi, terus dengerin khotbahnya lagi, semua tuh bikin sedih. Tapi ya itu klise sih, standar. Ya kita harus move on. Kenangan tapi akan ada selalu dalam hati dan pikiran kita. Ya, wow. See, guys, now you know bahwasannya seorang yang menghibur seperti Tika Panggabean pun sama seperti kita semua harus menghadapi hal-hal yang sangat tidak enak, bahkan punya potensi meninggalkan trauma bila kita membiarkan itu terjadi. But then seperti tadi Botik bilang, you have to move on. Tidak bisa, tidak harus. Kalau kata Bang Andi dulu, aku inget banget, maju terus bersama Tuhan gitu. Dari dulu tuh kalau ngomong gitu aku bingung, ngapain sih ngomong gitu mulu? Nggak ngerti apa masalah gue ribet. Tapi sekarang aku ngerti maksudnya adalah maju terus bersama Tuhan, artinya lu kalau maju nggak bersama Tuhan lu gawat loh. Lu nggak tahu arahnya. Tapi kalau udah bersama Tuhan, lu tahu lu dipegang gitu loh di tangannya. Jadi udah jangan takut, maju aja. Karena akhirnya kita berpikir gini, kalau kita terus berada dalam kesedihan yang berkepanjangan, toh abang kita nggak kembali. Sementara dia meninggalkan 3 orang anak yang sudah menjadi tanggung jawab aku dan kakak-kakak yang lain gitu kan. Jadi ya itu treasure-nya dia lah yang harus kita rawat katakanlah ya begitu, dan akan menjadi pengingat kita selalu akan dia dan almarhum istrinya gitu kan. Nah, yang pasti mereka berdua tuh udah berjumpa sekarang udah gembira. Iya, udah enak hidupnya. Nggak, kalau di bumi ini repot ya, fana dan penuh dengan kesulitan. Tapi gini, Botik, aku mau tanya, kan punya 3 keponakan kan ya, anak-anaknya Bang Andi sama Kak Nini. Sekarang pertanyaanku adalah, menurutmu, apakah you believe some people are meant to live single because mereka punya purpose lain dalam hidup? Aku sedikit banyak percaya sih bahwa ada orang-orang yang memang harus tetap single ya. Tapi rasanya ada teman-teman aku yang emang udah nggak mau nikah. Tapi gini loh, kita tuh nggak pernah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi kan. Ada some people yang udah enggak, gue nggak mau nikah gitu segala macam. Gue yakin Tuhan menyuruh gue untuk sendiri. Tiba-tiba dia ketemu pasangan hidupnya. Ya, tapi ada juga yang akhirnya sudah menikah lalu kemudian single dan single terus gitu. Jadi kalau pertanyaannya merujuk kepada pertanyaan Sophie tadi, ya menurut aku sih memang ada aja orang-orang yang aku percaya ada orang-orang yang memang harus tetap single
karena Tuhan punya rencana tersendiri buat dia gitu kan. Mm. Jadi walaupun dia single, menurut aku itu karena kalau aku sih meyakininya karena bagian dari rencana Tuhan. Oke. Tapi kan kalau misalnya sekarang orang sering nanya ke aku, Tika tuh mau single terus ya? Oh enggak, aku nggak pernah bikin keputusan untuk hal yang itu. Dalam artian kalau Tuhan kasih sekarang hayu, Tuhan nggak kasih juga hayu. Ayo, ya. Nah, ini membawa aku ke pertanyaan berikutnya yang banyak juga ditanya oleh teman-teman followers di Instagram. Ketika katanya, saya tuh harus punya kerangka pemikiran seperti apa sih? Karena di Indonesia itu kalau di usia sekian belum menikah, itu tuh mereka merasa berhak bertanya-tanya terus gitu loh. Aku tuh harus, orang ini capek ditanyai. Jadi harus punya kerangka pemikiran seperti apa untuk menghadapi hal seperti ini. Ya. Kalau aku sebenarnya untuk hal yang satu ini aku cuma punya pemikiran gini. Kayaknya nggak semua orang deh mesti tahu dan mesti sama gitu loh. Jadi ada orang yang sejak dia remaja sudah berpikir bahwa satu saat gue harus menikah, punya keluarga. Tapi ada orang juga yang gue sih santai dapetnya. Ada orang yang dari masa mudanya dia sudah merencanakan semua itu, lalu salah satu tujuannya dia untuk itu. Ada juga yang santai, ada juga yang tidak memikirkannya. Jadi menurut aku sih semua orang tidak perlu sama. Jadi itu mungkin ada dalam pikiran aku. Jadi ketika orang-orang nanya, kapan nih? Gitu kan. Kapan apa? Kapan nikah? Jadi gue jawabnya suka bercanda aja. 5 menit lagi gitu kan. Nanti malam atau nanti gitu loh. Jadi aku sendiri dalam kerangka berpikir aku tidak mau diganggu dan diribetin sama pertanyaan orang gitu loh. Jadi kalau aku memilih untuk ya udahlah, kita tapi tidak bisa mencegah mereka untuk bertanya. Iya. Itu satu Iya. hal yang normal sebenarnya. Iya. Akhirnya ya udah kalau ditanya ya emang belum ketemu gitu aja. Iya. Gitu loh. Dan apa ya? Kalau misalnya ada orang-orang yang bilang gini, banyak sih di zamannya aku masih umurnya 30-an, jangan kelamaan gitu kan. Ayo dong gini-gini. Terus tapi aku cuma mikir, ya kan semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Gitu. Iya kan? Kalau misalnya si A menikahnya di umur 28, lalu si B menikahnya umur 35, ya emang karena dia punya waktunya sendiri gitu loh. Sama kayak sekarang. Jadi kalau aku sih, buat temen yang bertanya tadi, mungkin kerangka berpikirnya harus seperti itu ya. Karena semua tuh punya waktunya sendiri-sendiri. Kalau teman-teman kamu udah menikah semua, bukan berarti kamu juga harus menikah. Nanti kalau kamu nikah, juga semua anak-anaknya udah SD, kamu belum punya anak juga, dipikirin terus juga. Ya memang harus dipikirin. Cuma maksudnya, jangan sampai jangan sampai menghambat langkah deh gitu loh. Jadi, Bagus. Jangan sampai menghambat langkah. Gitu. That's very good. Mungkin Keren. sederhana kali ya. Mungkin teman-teman yang dengar kan, lu gampang ngomong, tenang, aku udah ngalaminnya kok. Makanya aku kalau umur Udah aku masih ngalamin. Iya, dan Botik itu masih tampak muda. Lihat nih. Lihat betapa dia. Wow. Di usia yang adalah tahun ini gocap ya? Gocap bener 50 aku Oktober nanti. Gocicap. Luar biasa. I have to grow up like you lah. Luar biasa. Ketawanya tetap lepas di usia mau berapa. Loh, tapi bener loh. Banyak orang ya. Coba perhatiin deh. Yang umur-umurnya udah kepala 4 mid atau di atas itu, malah apa ya, kalau kita nggak hati-hati kita bisa kemakan oleh persoalan hidup. Itu terlihat di wajah menurutku gitu loh. Tapi bukan berarti tanpa persoalan sih sebenarnya. Bukan tanpa persoalan. Cuma ya nggak tahu deh, kalau aku sering bercandanya masih Ujo gini, gue mungkin nggak ada otaknya ya gue. Jadi kadang-kadang bodo amat deh gitu. Nah salah satunya tuh yang akhirnya membuat aku juga sering lebih gampang untuk bukan gampang ya, maksudnya gimana ya, lebih bisa untuk menata semuanya tuh dengan jalan kaki. Oh iya? Jalan kaki itu menyenangkan sekali buat aku. Kenapa orang? Tapi emang iya, aku juga suka. Iya, kenapa lu nggak milih lari atau kenapa lu nggak milih naik sepeda? Mereka pikir, apalagi sepeda tuh sekarang lagi hits. Pandemi juga ya, pandemi sepeda ya di Jakarta. Gue bilang enggak, karena kalau lari lu mesti fokus. Lu main sepeda, lu juga harus fokus. Jalan juga fokus, tapi gue masih bisa lihat kiri kanan. Gue bisa atur sendiri. Enjoy.
gue ngelihat rumah, gue ngelihat ada rumah tamannya bagus, bunganya cantik, ya kan? Terus dia gitu jalanan yang sepi. Jadi gue nggak ribet sama ngatur nafas apa gitu. Iya. Awan nabrak-nabrak gitu. Jalan kaki tuh menyenangkan sekali. Sambil jalan kaki juga membuat aku banyak ngobrol sama diri sendiri, ngobrol Iya, sama benar. ini kayak ini ya, kayaknya klise banget, ngobrol sama Tuhan gitu. Itu Setuju. rumah itu bagus deh. Tapi orangnya ada nggak sih? Itu rumah gede banget ya, yang gitu-gitu Iya, gitu loh. benar. Aku Terus kita- setuju karena aku juga suka melakukan itu. Iya kan? Kadang-kadang malah kita bisa mendengarkan hikmat Tuhan pada saat jalan loh. Betul. Padahal nggak ada apa-apa, tiba-tiba dedet gitu yang kayak, hah? Oh iya ya gitu. Iya, benar. Ide-ide buat siaran juga termasuk di dalamnya. Munculnya di jalan kaki. Termasuk juga pokoknya ide buat nulis kadang-kadang gitu tuh datang pada saat kita jalan terus kita ngeliat ini. Oh, di situ tuh ada tukang jahit. Ini kayaknya udah lama banget nih tukang jahitnya nih. Jadi berkembang gitu di kepala gue tuh berkecamuk banyak ide gitu ya. Mau nulis ini, mau bikin itu gitu. Moga-moga teman-teman yang nonton ini juga akan mau mencoba suatu hari untuk berkegiatan jalan kaki. Sekarang kita main-mainan dulu, buat main-main andai-andaian ya. Nah, Oke, misalnya nih aku kasih contoh. Botik harus isi fill in the blanks. kok gue kayak main tulisan apa gitu ya? Iya. Apa? Oke. Ya, boleh lucu, boleh nyeleneh, boleh serius. Bila Iya. saya dilarang makan nasi, maka saya akan Makan singkong. serius, nggak marah kalau dilarang makan nasi. Enggak, karena aku juga udah jarang nih makan nasi putih. Aku makannya kan nasi hitam, kalau enggak makan Black rice matters ya. belajar dari kamu. Black rice matters. Nasi hitam Iya. itu berharga. Iya benar. Jadi aku kalau dilarang makan nasi, aku akan makan singkong. Makan singkong. Oke, pertanyaan berikutnya. Bila zaman dahulu aku tidak diterima di Project Pop, maka aku akan melamar ke band ... Aku akan melamar ke band Slang. Kenapa lo ngerasa lo bisa masuk slang? Aku biar aku bisa satu geng sama Opi Andaresta gitu-gitu kan. Oh. Kan kalau bikin lagu Maksudnya kan geng potlot. Iya, geng potlot kan. Ngelamar kan ke slang jadinya kan. Ke Iya, potlot supaya jadi slang. Jadi sekarang kalau misalnya aku jadi ngelamar di band slang kan, slang ada ceweknya ya. Gitu. Iya. Ada warna, lebih berwarna lah. Sayangnya slang dulu nggak kepikiran ngambil lo. Menurut gue sayang. Iya kan? Sungguh satu kesayangan yang dahsyat. Gila. Jadi kita sama-sama nanti gue berebut catokan sama kakak ya kayaknya. Dia kagak nyatok gila kali dia nyatok. Enggak. Iya, Rumor. Oh, catok dalam kali biar ngembang. Pertanyaan berikutnya adalah, bila kamu harus memilih rekan duo cewek, siapakah yang akan kamu ajak kerja sama? Duo musik nih ya. Orangnya mesti dari kalangan musik atau Oh, terserah, mau luar negeri, dalam negeri, pokoknya lo mau bikin single duet nih, duo. Tika dan siapa? Katy Perry. Katy Perry. Kenapa dia? Kenapa harus Nggak dia? tahu. Aku seneng aja ngeliat Katy Perry ya. Kayaknya Katy orangnya Perry. nggak ada otaknya ya, dia ya. Sama kayaknya. Maksudnya nggak ada otaknya dalam tanda kutip ya. Iya. Iya nggak sih, kayak apa adanya aja gitu kan. Mau jelek, mau Taylor Swift nggak tertarik, Taylor Swift? Taylor Swift suka sih gue, cuma Taylor Swift banyak dramanya ya kayaknya. Nggak tahu. Kayak Nggak tahu gue. kayak Katy Perry tuh hancur aja gitu loh orangnya ya, kayaknya ya. Katy Perry ya? Kayaknya gitu loh. Oke. Bila saya punya uang lebih, saya akan membeli rumah lagi di daerah mana? Boleh luar negeri, dalam kota. Saya akan membeli rumah di Danau Toba. Hah?
Danau Toba. Iya. Gue pengen Kenapa? banget sih, Ted. Sebenarnya gue pengen banget. Ini antara serius sama enggak ya. Jadi gue pengen Oke. banget punya satu rumah kecil kayak tapi dengan halaman yang luas di daerah Danau Toba. Amin, amin, amin. Tapi melihat bahwa pariwisata di Sumatera Utara tuh luar biasa sekali gitu loh. Tapi memang belum banyak dilirik dengan Iya. serius oleh orang. Kayak contoh Iya. gini, orang pasti menikah milihnya Bali. Sekarang sudah meluas ke Jogja gitu. Iya. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya di Danau Toba tuh indah banget kalau orang mau nikah, orang mau Bener. menghabiskan masa tuanya juga bener-bener bisa resah lah kalau kata bapak-bapak kita ya. Jadi kayak gitu. Jadi tapi gue juga pernah ngobrol sama nyokap gue sih, Mam, andai aku punya rezeki, aku pengen beli sebidang tanah gitu ya, tidak terlalu besar mungkin, pokoknya di daerah dekat Danau Toba. Itu gue pernah di satu pulaunya nyebrang dari Danau Toba, Prapat tuh ke Tuk-Tuk. Kalau kamu Ya. tahu Tuk-Tuk masih ada satu pulau, itu tuh enak banget sih, Ted. Masih Iya, hijau, terus udah gitu udaranya masih bersih, dan emang daerah situ kan udaranya dingin ya. Dingin. Jadi aku tuh selalu punya bayangan, impian lucu ya kalau bisa punya rumah di sana ya. Dulu waktu papi masih hidup itu keinginan itu lebih besar lagi, karena gue selalu berpikir gini, si papi suka ngomong gini, kan nanti saya kalau udah tua saya tinggal di Tarutung aja deh, atau misalnya di kampung aja gitu loh. Iya ya, kalau aku punya rezeki kita bikin rumah kecil di sana, papi sama mami di sana aja, jadi kita juga bisa ada tuh cerita aku mau pulang kampung gitu kan. Tapi kan gue pulang kampung kemana, orang lahir dan besar di Jakarta. Jakarta. Jadi ya itu sih, gue kalau misalnya dikasih ada uang lebih, terus udah gitu harga tanahnya juga nggak mahal-mahal banget, pengen rasanya punya sebidang tanah kecil yang bisa dibangun rumah yang kecil aja, tapi dengan halaman Yang luas. gitu ya, luas gitu ya, paling Oke. nggak halamannya menghadap ke Danau Toba. Biar kita iklankan sekarang juga. Oke, saya iklanin sekarang. Akahamu makelar tano. Di Danau Toba, BG Hamu. Benar. Adong do tano aka berapa meter? Kira-kira sebutin aja sekarang. 500. Manang 500 meter, Mak. Kenapa gue nawarin tanah kayak orang adat ya? Kata Tantin bawa dalam doa, benar. Loh, menurut gue juga iya, bahwasannya sekarang sedang disebutkan oleh Tika, kita tunggu Tuhan akan menggenapi. Ya Kak, ini gak sih Bot? Tiba-tiba lo ngundang gue. Iya dong. Nah, ya kan, naik pesawat, berangkat nyampe rumah lo. Sekarang kita tidak perlu ke Kuala Namu. Kita cukup Ya. mendarat di Silangit. Langsung. Nanti kau inilah dekat kali kan dari Kayak Silangit. mana lah? Main-main ke Tuk-Tuk lah tempat aku. Tadi aku bilang 500 meter. Ya Jadi, kan? berapa kau mau? Enggak, 500 meter mungkin ku beli lah kutuhor pun 500 meter kan. Tapi mungkin kasih bonus 500 lagi. Lumayan ya. Entah apa kau, boras aja nggak ada dikasih bonus. Tak ano kau minta bonus, dikasih Jadi bonus satu benar-benar pot. nanti ku bangunlah bed and breakfast, tapi yang kecil aja, nggak usah banyak lagi lah kamarnya ya, nggak Iya. usah bertingkat. Semuanya tidak ada yang bertingkat, semua satu lantai. Jadi kalau kita pagi-pagi keluar, hai, sarapan bersama. Sarapan bersama. Mengalangi dohot Pinahan. apa? Pinahan. Lu mau miara pinahan? Pinahan dohot deke kan? Oh iya, bener. Yang jelas pinangga ikut dong. Lo tau nggak pinangga artinya? Gue juga baru tahu. Apa? Pinangga tuh artinya anjing. Oh jangan dong. Bukan dimakan, lu bawa pinangga lo, maksudnya gile kali. Itu Bawa ke kan, sana. itu tuh satu impian aku ya, kalau aku punya rumah di sana gitu ya, taman yang luas, ya maksudnya halamannya lebar, terus aku misalnya cuma tinggal sama mami atau nggak banyak, rumahnya nggak terlalu gede, tapi anjing yang banyak. Anjing banyak. Oke, bener. Awas loh, kalau sampai dia punya rumah di sana anjingnya banyak. Itu tulisannya bukan awas anjing galak, awas botik galak. Jangan kau sentuh anjing aku. Iya, sempak kau karungi anjingku, ku karungi kau. Kau coba kau bawa karung ke sini, ku karungi kau nanti. Awas kau ya. Ini anggota keluarga. Bukan buat kau makan, kau bikin sop. Bot, satu lagi sebelum kita berpisah.
Diet ala Botik tuh apa? Banyak yang kepo. Apa? Oh, nggak kerasa ya. Banyak yang kepo. Diet ala Botik. Diet. Iya, aduh. Apa ya? Apa? Keto kah? Apakah? Nggak makan malam kah? Beberapa tahun yang lalu, udah hampir 10 tahun lalu, aku ketemulah dengan dokter Tan Yot-sen. Lalu Dia lebih galak dari orang Batak tuh. Kenapa? Dia lebih galak dari orang Batak. Bukan lagi. Gue kalau ke tempat dia di lu gue. Nah, gue belajar bagaimana caranya hidup sehat. Ya, seperti yang pernah Butet juga sering serukan, lebih banyak makan sayuran, buah, serat. gitu. Bahkan kalau dokter Tan tuh udah lu nggak boleh tuh makan nasi, lu nggak boleh makan tepung, lalalala. Gue ikutin setahun, terus ditambah. Dan aku senengnya dokter Tan selalu bilang, gak usah maksain diri kalau lu nggak suka olahraga, tapi coba usahakan sehari bergerak. Yang penting makannya. Dia bilang gitu. Oke, akhirnya gue berenang dan sebagainya. Ya udah, akhirnya berat badan menurun gitu. Tapi waktu itu emang goals aku pengen sehat sih, Ted. Karena mengingat papi punya gula, ya kan. Terus gitu, teman kita sempat ada yang serangan jantung lalu meninggal. Jadi semua itu kayak wake up call untuk aku. Nah, udahannya begitu udah turun banyak, aku santai. Ya kata orang balik lagi, ya pasti ada penambahan berat badan lagi. Tapi akhirnya sekarang udah beberapa tahun belakangan ini, bahkan dari waktu 2013 aku memilih untuk intermittent fasting, Ted. Oke. Teman-teman bisa kalau dulu teman-teman bisa melihat intermittent fasting alias IF itu seperti apa? Kalau dulu tuh sebenarnya idenya dari OCD kan. OCD tuh ternyata kan intermittent fasting. Memang. OCD juga yang kan, bikin istilahnya si Dedi. Aslinya mah bukan, dia mah. Kita gitu mah. Akhirnya aku menjalani lah intermittent fasting itu sampai sekarang. Dan ditambah lagi dengan olahraga lah. Olahraga tuh ada gerakan ya pokoknya ya, olah tubuh. Bot, maaf aku potong sebentar ya, takut keputus Instagram live-nya. Ini ada teman-teman yang udah bertanya dari pagi. Jadi mereka ini akan mendapatkan sebuah gift box atau gift pack dari teman-teman di ini dia. Di Sido Muncul Vitamin C 1000. Sido Muncul nyanyi dong, nggak mau ya dipakein lagu Masuk Angin. Boleh, ntar aku tanyain deh. Teman-teman Sido Muncul nih. Ada lagu Masuk Angin, siapa tahu pas untuk lagunya. Ya. Ini adalah vitamin C-nya tapi. Sido Muncul Vitamin C 1000, cara fresh jaga diri. Aku nggak lihat ya. Ya. Cut. Hebat banget sih kamu, talk show-nya ini bener-bener kayak talk show di TV. Ini luar biasa. Ayo produk-produk lain, masuk dong. Pemenangnya adalah, semoga ya dia betul-betul membutuhkannya, Francisca Sri _ Selamat Francisca Sri. Selamat ya. Botik, makasih ya Botik untuk keseharian kita hari ini. Nggak kerasa ya udah sejam. Kita harus udahan. Ya, padahal nanti masih seru ya ngobrolnya ya. Nanti ini deh, biasanya kalau seru teman-teman suka nge-DM, nanti pasti balik lagi dalam episode Back by Popular Demand. Oke. Keren ya tuh. Kalau lu wawancara sama Maudy Ayunda itu pasti populer sih. Ya kagak, enggak, orang tuh favorit kelihatan kok. Thank you ya Bot, sehat-sehat terus. Ongki, terima salam buat Ujo, salam buat teman-teman di Bahana, salam buat Mami, buat Boci, buat Wiley, dan Dado. Salam buat Rangga dan Radia. Kalian sehat-sehat di Bali ya. Tunggu ya, hadir. puji Tuhan sehat. Bye, God bless you. Love you. God bless you. Teman-teman, itu dia tadi Tika Panggabean yang lebih akrab saya panggil dengan panggilan Botik. Hari ini, selamat untuk Francisca Sri, cepat hubungi saya di DM 3 kali 24 jam, jangan lebih karena saya perlu catat alamatmu. Yang jelas, jangan lupa bahwa acara ini disponsori atau disupport oleh teman-teman saya di Sido Muncul Vitamin C 1000, cara fresh jaga diri. Kita ketemu lagi besok ada siapa? Ada teman saya, Nirina Zubir. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Thank you for watching today. You are loved.